Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Filemon. Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, orang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang hari ini menjadi bacaan renungan kita, ini berbicara tentang surat Rasul Paulus kepada Filemon. Nah, Filemon ini punya seorang hamba begitu ya, yang dimana Onesimus ya namanya, ini pernah berbuat kesalahan kepada Filemon. Beberapa penafsir, beberapa catatan kesalahan yang dilakukan oleh Onesimus adalah Onesimus memiliki hutang kepada Filemon, tetapi tidak diselesaikan. Ya, ada beberapa hal yang lain memang, tetapi beberapa penafsir lebih condong ke sana. Nah, memang itu jugalah yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Filemon, supaya Filemon bisa menerima Onesimus kembali. Jadi kemungkinan besar dulu Onesimus ini bersama dengan Filemon, tapi karena satu dan lain hal begitu berbuat kesalahan sehingga mereka tidak lagi bersama. Nah, kemudian bertemulah Rasul Paulus dengan Onesimus dan kemudian dilayani, yang kemudian juga mengalami perubahan di dalam hidupnya, sehingga mungkin sharing-sharing lah ya si Onesimus ini kepada Rasul Paulus. Dan kemudian setelah Rasul Paulus mendengar kesaksian dan juga tentunya perubahan lah ya, terjadi perubahan di dalam hidup Onesimus, sehingga Paulus dengan sengaja mengirim surat kepada Filemon. Nah, Filemon sendiri adalah seorang yang juga sebenarnya mengasihi Tuhan ya. Dia hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Dia juga baik ya kepada banyak orang, dan juga dia juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam pelayanan. Nah, melalui surat ini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada Filemon untuk kasihnya itu juga ada buat Onesimus ya. Dan ini menjadi satu pelajaran penting menurut saya. Kadang Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini kita bisa dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita bisa dikecewakan oleh orang-orang yang kita kenal ya. Bahkan kita pernah dikecewakan juga dengan orang yang pernah kita bantu ya. Bisa jadi ya, orang-orang yang pernah kita bantu, orang kita pernah tolong, orang-orang di sekitar kita itu bisa mengecewakan kita. Bisa melukai perasaan kita, bisa melukai hati kita. Sangat mungkin terjadi itu semua di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan meresponinya? Memang kadang kalau dibilang jengkel, ya bisa ya kita jengkel juga begitu ya. Dibilang kecewa, kita bisa kecewa juga. Tetapi jangan sampai kekecewaan kita, sakit hati kita, kemarahan kita ya, membuat kita tidak lagi memiliki relasi yang baik. Menarik sekali Paulus, dia lebih ke istilahnya kayak ngajak sharing gitu ya kepada
Filemon, ya, bagaimana dia dibukakan, bagaimana sih kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai seorang yang sudah percaya, bagaimana kita juga belajar menerima orang lain, ya. Ini menarik. Artinya antara iman dan juga kehidupan nyata itu terkoneksi, ya, terintegrasi. Memang ini nggak mudah, dimana kadang ada orang-orang yang dengan sengaja menyudutkan kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan yang semestinya harus bagaimana. Tapi dirinya sendiri, orang itu tidak mau berubah. Nah, ini yang menjadi problem, saudara, ya. Jadi ini yang kadang menjadi masalah. Satu sisi yang rohani dituntut untuk mengerti, dituntut untuk memahami, dituntut untuk bisa menerima. Sedangkan yang si pembuat masalah ini tadi tidak mau menyadari akan kesalahannya. Bukan hanya tidak mau menyadari, tapi juga tidak mau berubah, ya, tidak mau melakukan perubahan di dalam hidupnya. Nah, ini bisa jadi sebuah masalah. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya melihat dua sisi. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, mari kita tunjukkan iman dengan perbuatan kita. Ya, artinya jangan kita mudah sakit hati, kecewa, simpan akar pahit begitu, ya, hanya gara-gara orang lain, ya. Kalau bisa jangan deh itu, ya. Itu sebagai kita anak Tuhan. Nah, yang kedua, sebagai orang yang mungkin kita melukai, kita harus ingat, saudara, melukai itu sakit, ya, berdampak kepada orang lain. Nah, sikap kita mestinya ya terjadi perubahan. Jangan terus kita menikmati dan mengharap orang lain yang lebih rohani, lebih ini, memahami dan mengerti kita. Nah, seolah-olah kita harus diterima, harus dipahami. Tapi kitanya sendiri tidak ada perubahan. Nggak semesti itu, ya. Jadi kita belajar adanya keseimbangan. Sebagai anak Tuhan, oke, kita mesti menerima perubahan orang lain, ya, memberikan pengampunan dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang mendapatkan itu, ya jangan kita manfaatkan kebaikan orang lain, ya. Jadi belajar dari kitab Filemon ini, memang Rasul Paulus mengingatkan, ini peran kita juga, ya. Mungkin kita dari pihak ketiga, kita bisa mengingatkan kok siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Bagaimana seharusnya, kita harus berani mengungkapkan, ya. Jangan karena perasaan tidak enak, ya, karena dia udah teman, karena dia saudara, karena dia keluarga, kita membiarkan kesalahan mereka terus ada. Ya, mesti kita ingatkan, mesti kita sadarkan supaya yang salah juga ngerti, yang salah juga paham. Kecuali, ya, kalau dia sudah nggak mau lah, kita mau gimana juga nggak bisa, ya. Artinya selagi kita masih bisa ingatkan, kita ingatkan, ya, sehingga setiap kita hidup dalam kasih kemurahan Tuhan itu, kita bisa saling melengkapi, saudara. Ya, jadi mari belajar dari kitab Filemon. Sebagai Rasul Paulus, ya, kita belajar dari Rasul Paulus mau mengingatkannya supaya anak-anak Tuhan tetap hidup dalam kasih anugerah Tuhan, yang juga yang salah juga menyadari, ya, tidak terus hidup dalam kesalahannya dan menikmati belas kasihan orang lain. Nah, sebagai orang yang bersalah, sadar, ya, jangan menikmati kebaikan orang lain sebagai kewajiban, itu juga nggak boleh, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melepaskan pengampunan dan jangan simpan kebencian, ya. Nah, kiranya setiap kita boleh hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami serahkan juga aktivitas kami hari ini, tolong kami untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu. Kalau ada Engkau dapati hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan, tolong kami untuk kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.